Halo teman-teman, dini hari tadi malam Timnas Indonesia sudah berangkat dari Indonesia untuk kemudian melakoni laga tandang melawan Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga, di mana pertandingan Indonesia melawan Bahrain ini akan dilangsungkan di Bahrain National Stadium pada hari Kamis tanggal 10 Oktober nanti. Baru setelah itu, skuad Garuda, skuad Merah Putih akan menjajal perlawanan tuan rumah Cina di Qingdao Youth Football Stadium 5 hari kemudian. Ini akan menjadi laga tandang yang tidak mudah menurut saya karena jarak yang harus ditempuh oleh para pemain Timnas Indonesia yang sangat jauh. Padahal targetnya kita harus bisa mengambil 3 poin dari kandang Bahrain, begitu juga dari kandang Cina. Nah, untuk 2 laga tandang nanti, pelatih Timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong itu sudah memanggil total 27 pemain, di mana 11 diantaranya adalah pemain-pemain yang berkarir di Liga 1 dan sudah berangkat tadi malam dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Mereka yang berangkat dari Indonesia, dari Bandara Soekarno-Hatta adalah Hernando Ari, kemudian Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Wahyu Prasetyo, Ricky Kambuaya, ada Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Malik Rizaldi, Dimas Derajat, dan Hoki Caraka. Jadi hanya ada 11 pemain yang berangkat dari Indonesia. Sementara sisanya berarti para pemain yang berkarir di luar negeri. Itu mereka akan berangkat dari kota atau negara tempat klub masing-masing. Jadi beberapa pemain yang berkarir di luar negeri memang bakal bergabung dengan Timnas Indonesia, itu beberapa di Doha, Qatar, dan sisanya akan merapat langsung di Bahrain. Perjalanan Timnas Indonesia ke Bahrain khusus yang berangkat dari Indonesia itu diperkirakan bakal memakan waktu 13 jam dengan terlebih dahulu transit di Qatar. Seluruh pemain Timnas Indonesia, yaitu 27 pemain yang dipanggil itu dalam kondisi prima dan siap bermain melawan Bahrain. Manajer Timnas Indonesia, yaitu Pak Sumarji, juga memastikan bahwa Marten Pas itu tetap dibawa Timnas Indonesia melawan Bahrain nanti, meskipun sebelumnya dikabarkan bahwa kiper asal FC Dallas ini di MLS sempat dikabarkan mengalami cedera pergelangan tangan. Itu beberapa hari yang lalu. Tetapi kabarnya seperti yang sudah dikabarkan oleh akun resmi media sosial FC Dallas, Marten Pas itu sudah kembali berlatih bersama FC Dallas setelah mengalami cedera pergelangan tangan. Dan sekarang dia sudah bisa dipastikan dalam kondisi baik-baik saja dan akan terus membaik dan bisa bermain di laga penting nanti melawan Bahrain. Kita doakan saja semua pemain yang berangkat dari Indonesia maupun mereka yang berangkat dari luar negeri, termasuk yang tadi Marten Pas yang sebelumnya mengalami cedera pergelangan tangan, itu dalam kondisi baik-baik saja untuk meraih kemenangan. Nah, ngomongin soal meraih kemenangan, apakah timnas kita, tim Indonesia, memiliki kesempatan atau peluang untuk kemudian meraih kemenangan di kandang Bahrain? Secara Bahrain itu adalah tuan rumah, sementara kita adalah tamu. Ini laga tandang, dan laga tandang itu biasanya tidak mudah, selalu sulit. Jadi apakah ada peluang untuk memenangkan pertandingan nanti? Saya kira untuk melihat adakah peluang atau kesempatan untuk meraih 3 poin dari kandang Bahrain, terlebih dahulu menurut saya kita harus melihat bagaimana kedalaman skuad yang kita miliki. Saya boleh mengatakan, seharusnya pelatih Timnas Indonesia, yaitu Shin Tae-yong, bisa sedikit lega jika melihat kedalaman timnas kita, terutama di lini belakang. Kita bahas dulu dari lini pertahanan. Lini pertahanan kita, pertahanan Timnas Indonesia itu sangat dalam sekali, meskipun sangat disayangkan Justin Hubner harus absen di laga nanti. Bahkan di laga melawan Cina juga. Padahal Justin Hubner ini adalah satu-satunya center back berkaki kiri yang dimiliki oleh Timnas Indonesia, dan pemain ini selalu dimainkan oleh Shin Tae-yong karena memang dia satu-satunya di lini belakang yang dominan kaki kiri. Memang center back kita itu ada beberapa yang lain, misalnya ada Jay Itzes, ada Rizky Ridho, dan kemudian yang terbaru Mes Hilgers. Tapi mereka semua itu kan dominan kaki kanan. Sementara untuk kaki kiri yang dimiliki oleh Indonesia itu cuma Justin Hubner.
Karena kalau center back khusus di kiri memang sebaiknya ya yang dominan kaki kiri agar lebih enak nekunya, nggak kaku. Dan itu dimiliki oleh Justin Hubner. Tapi sayang sekali Justin Hubner memang harus absen karena cedera yang dideritanya. Meskipun begitu teman-teman, secara umum stok pemain yang bisa mengawal jantung pertahanan timnas Indonesia itu tetap bisa kita katakan cukup melimpah. Kita bisa lihat hal ini dari nama-nama pemain bertahan yang kembali menghiasi dalam daftar 27 pemain yang dipanggil oleh Sintayong. Seperti ada nama Jay Itzes, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Calvin Verdong, Mes Hilgers, Muhammad Ferrari, dan kemudian ada Wahyu Prasetyo. Tetapi khusus yang center back, memang hanya ada Rizky Ridho, kemudian Jay Itzes, ada Mes Hilgers juga, kemudian Ferrari. Dua nama di antara nama-nama yang lain, misalnya Jay Itzes, lalu kemudian Rizky Ridho, itu merupakan tumpuan utama di lini belakang timnas Indonesia sejauh ini. Keduanya tampil sangat solid, sangat kuat membantu tim merah putih, yaitu Indonesia, mengamankan hasil imbang pada laga melawan Australia dan Arab Saudi. Kemudian menurut saya ada kabar baik, di mana meskipun Justin Hubner absen, lini belakang Indonesia sudah ketambahan Jordi Amat yang sudah sembuh dari cederanya. Pemain paling senior di skuad timnas Indonesia ini memang sempat absen pada 3 laga terakhir timnas Indonesia karena beberapa faktor, baik sanksi, larangan bermain, maupun cedera yang dialami. Tapi akhirnya Jordi Amat kembali lagi ke skuad timnas Indonesia setelah sembuh dari cederanya. Akan tetapi jika kita melihat komposisi yang terbaru di lini pertahanan Indonesia, pemain berusia 32 tahun ini sepertinya akan menghadapi tantangan baru untuk menjadi pilihan utama bagi Sintayong. Karena sudah ada darah baru yang siap merebut tempat utama di lini belakang timnas Indonesia. Darah baru. Jadi darah baru yang ada saat ini, yang saya sebutkan, yang bakal melengkapi skuad timnas Indonesia di lini pertahanan timnas Indonesia adalah Mes Hilgers. Bek asal FC Twente Belanda ini akhirnya mendapatkan pemanggilan pertamanya setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 September kemarin. Dan proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI itu sudah selesai. FIFA sudah memberikan izin kepada Mes Hilgers untuk bermain mewakili Indonesia. Mes Hilgers memang menjadi salah satu nama pemain yang paling dinantikan kiprahnya bersama timnas Indonesia karena pemain ini itu sudah dibidik Sintayong sejak 4 tahun yang lalu. Apalagi dia bermain impresif saat membantu FC Twente mencuri poin di markas Manchester United beberapa waktu yang lalu di Liga Eropa. Hadirnya Mes Hilgers ini saya yakin bakal membuat lini pertahanan timnas Indonesia semakin kokoh, semakin solid. Dan ini adalah sebuah kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjadi tim yang sulit dikalahkan seperti yang dikatakan Sintayong. Setelah menjadi tim yang sulit dikalahkan, maka Indonesia harus berpikir untuk menjadi tim yang harus bisa meraih kemenangan. Dan saya kira tugas meraih kemenangan itu juga diemban oleh lini tengah dan lini depan. Terlepas dari sumbangsi atau kontribusi besar para pemain di lini pertahanan untuk menjaga gawang agar tidak kebobolan, lini tengah timnas Indonesia harus lebih kreatif mendistribusikan bola ke area depan. Dan para pemain di area depan juga harus memiliki kreativitas yang sama atau yang lebih baik untuk kemudian mengkreasikan serangan atau untuk menciptakan gol. Jika lini pertahanan kita itu sudah kuat dan berhasil membuat gawang tidak kebobolan alias clean sheet, maka kita hanya membutuhkan 1 gol untuk meraih kemenangan. Dan itu tugas pemain tengah untuk kemudian mengendalikan permainan, mendistribusikan bola ke area depan, dan kemudian tugas akhir berada di pundak pemain depan untuk menciptakan gol. Kabar baiknya, Eliano Randers yang juga mendapat pemanggilan dari Sintayong bisa dimainkan di lini tengah. Dia bisa membantu Tom Haye dan Nathan atau Ivar Jenner untuk kemudian mendistribusikan bola atau menggiring bola ke area depan untuk menciptakan gol.
Karena sebenarnya pemain ini itu dianugerahi kelebihan serba bisa. Dia bisa bermain di berbagai posisi. Misalnya dia bisa bermain sebagai gelandang serang atau bisa beroperasi di sayap kanan. Kalau sayap kanan kita tidak bisa menembus pertahanan Bahrain, Eliano Reinders bisa dimainkan. Atau kalau Sintayong mau mengoptimalkan sayap kanan di tangan Witan Sulaiman untuk kemudian membentuk trio depan dengan Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk, maka menurut saya Eliano Reinders ini bisa dimainkan sebagai gelandang serang di lini tengah bersama Tom Haye dan kemudian Nathan Chow. Nathan ini memang dominan di kaki kiri, posisi aslinya adalah back, tapi dia malah lebih bagus menurut saya saat dimainkan di lini tengah bersama Tom Haye atau Ivar Jenner. Komposisi ini bisa dicoba oleh Sintayong. Jadi di lini tengah itu nanti akan diisi oleh Tom Haye, Nathan Chow dan Eliano Reinders. Sementara di depan tetap Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk dan Witan Sulaiman yang memiliki kaki lincah. Mudah-mudahan saja dengan komposisi tersebut atau komposisi lainnya yang dianggap sebagai komposisi terbaik, terkuat oleh Sintayong, itu nanti bisa membawa timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan pertamanya di lanjutan putaran yang ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan. Saya ingat sudah 2 hari saya tidak mengunggah video dan baru hari ini saya mengunggah lagi. Mudah-mudahan ini menjadi suntikan semangat buat saya gitu, dan kemudian buat kalian semua untuk terus menantikan laga timnas Indonesia melawan Bahrain dan kemudian Cina. Mudah-mudahan di 2 laga tandang nanti Indonesia bisa meraih kemenangan. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.